bumi. Nah, struktur bumi itu dibagi menjadi berapa bagian? 4. Ada 4 apa aja? Kerak bumi. Ya. Bumi. Ya. Jadi dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, di sini kalian pernah ngomongin 3 hal ini nggak? Pernah. Menurut kalian kenapa sih di dunia ini kok sering terjadi gempa bumi, gunung meletus atau yang jawabannya benar ya? Boleh tepuk tangan. Jadi kenapa di Indonesia ini sering terjadi gempa bumi? Karena adanya aktivitas tektonik yang mana berhubungan dengan lempeng tektonik. Yang nantinya lempeng tektonik itu ada 3 gerakan. Yang pertama saling bergesekan, saling berjauhan dan berdekatan. Nah, makanya disebut itu sering terjadi gempa bumi, gunung meletus dan juga tsunami. Sudah, materi yang hari ini kita akan membahas tentang lempeng tektonik. Untuk yang pembelajaran dari hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian dari lempeng tektonik. Yang kedua dapat mengetahui teori pergerakan lempeng. Yang ketiga dapat mengetahui pembentukan lempeng tektonik. Yang keempat dapat mengetahui 3 jenis gerakan lempeng tektonik. Yang kelima dapat mengetahui dampak dari lempeng tektonik. Dan nanti juga ada pengerjaan membantu peserta didik yang mana tujuannya yaitu pertama dapat menganalisis tentang struktur bumi, yang kedua dapat menganalisis tentang pergerakan lempeng, dan yang ketiga dapat menentukan 3 gerakan lempeng tektonik. Nah, sekarang ada yang mau ini gambar apa? Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang ini loh. Ya, tadi itu bumi ada 4 ya. Jadi ada ini kerak bumi, mantel, inti luar dan inti dalam. Ada yang tahu nggak apa hubungan antara struktur bumi dengan pembahasan kita hari ini? Ya, boleh sebut nama? Ya. Ya, struktur bumi itu memiliki hubungan erat dengan lempeng tektonik karena lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang bergerak di atas mantel yang lebih dalam. Struktur bumi juga mengalami bagaimana lempeng tektonik berinteraksi dengan sama lain. Ya, benar boleh. Jadi kenapa struktur bumi ini berkaitan dengan materi kita hari ini? Karena lempeng tektonik merupakan bagian dari kerak bumi yang bergerak di bagian atas mantel baru di dalam. Ini terdiri dari kerak bumi dan juga mantel. Nah, nanti yang seperti ini akan dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Jadi dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik merupakan bagian dari struktur kerak bumi yang bergerak akibat adanya pergerakan dan tekanan dari mantel bumi. Jadi bisa diulang lagi bahwa lempeng tektonik adalah bagian dari struktur kerak bumi yang bergerak karena adanya tekanan dan pergerakan dari mantel bumi. Selanjutnya yaitu tentang teori pergerakan lempeng. Jadi teori lempeng tektonik ini berkaitan dengan teori pergerakan benua. Nah, sekitar 250 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik ini tergabung dalam satu benua besar yaitu Pangaea. Pangaea itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu bumi. Satu bumi. Pangaea adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu bumi. Nah, awalnya Pangaea ini terpecah menjadi 2 benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Yang mana 2 benua ini nantinya akan saling berpecah karena lempengnya akan selalu bergerak setiap tahunnya, setiap saat. Jadi kedua benua ini nanti semakin lama semakin akan semakin terpisah hingga membentuk daratan dan juga samudra. Nah, seperti ini ya. Jadi awalnya dia itu
lempeng Pasifik. Ya, lempeng Pasifik. Nah, lain-lain. Nah, tadi kan di awal sudah dibahas kenapa di Indonesia ini sering terjadi gempa. Nah, salah satunya yaitu karena Indonesia ini terletak di dekat 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Nah, itu mengapa sih Indonesia apalagi akhir-akhir ini kalau kalian mau lihat di updatean BMKG itu hampir setiap harinya itu mesti ada gempa. Itu karena pergerakan antar lempeng. Nah, untuk gerakan lempeng tektonik ini ada 3. Yang pertama gerakan konvergen. Jadi dari gambarnya konvergen kan gini. Nah, berarti gerakan konvergen adalah gerakan antara lempeng tektonik yang saling berdekatan atau bertabrakan. Nah, karena dia saling bertabrakan, jadi akhirnya nanti tuh ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, karena bertabrakan inilah akhirnya menimbulkan suatu bencana tadi, entah itu gunung berapi, gunung meletus maupun gempa bumi. Yang kedua yaitu gerakan divergen. Dilihat dari gambarnya gerakan divergen kan dia menjauh gini. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa gerakan divergen ini adalah gerakan lempeng-lempeng bumi yang saling berjauhan. Nah, jadi kalian kalau pakai masker terus sambil berbicara atau teriak-teriak kan pasti maskernya pecah kan depan. Nah, ini sama dengan halnya gerakan divergen. Jadi karena lempeng-lempeng itu saling berjauhan, saling menarik. Jadi di sini nanti bakal ada retakan yang mana itu namanya magma. Nah, karena ada retakan di sini, jadi magma ini mempunyai peluang keluar yang nantinya kalau magma keluar ini bisa membentuk suatu lapisan baru dan dapat menyebabkan suatu fenomena alam, baik itu gempa bumi, gempa gunung meletus maupun gunung berapi. Selanjutnya yaitu gerakan makro terakhir. Dilihat dari gambarnya kan dia saling bergesekan ya. Nah, gerak lempeng tektonik. Dampak dari gerak lempeng tektonik ini ada banyak, pertama yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ada gempa bumi, ada gunung berapi dan pergeseran tanah. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh sebut nama sama nama pasien. Nanti pertanyaannya tadi, apakah lempeng tektonik ini hanya berdampak negatif saja? Ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau hanya berdampak negatif ya. Sebenarnya itu enggak, ada dampak positifnya. Salah satunya yaitu terkait kesuburan tanah. Karena dengan adanya pergerakan lempeng tektonik ini kan nanti dia bergerak. Dan tanahnya ini nanti akan lebih subur karena dari air ini nanti kandungan dari mineralnya akan semakin bertambah. Yang mana kalau tanahnya itu memiliki kandungan mineral yang banyak, itu sangat bisa membuat sebuah tanaman itu semakin subur. Nah, jadi itu adalah salah satu dari dampak positif akibat lempeng tektonik. Lembaga peserta didik yang akan dikerjakan sesuai dengan media belajar. Ini nomor 3. Dia itu petinya ini. Ini beda nomor 3. Siapa? Kira-kira filmnya suka dari sini? Nah, dari sini. Jangan digaji. Dua.
Kau kerjaannya kan? Itu kan berkelompok. Iya, boleh. Boleh dilepas ya kegiatan. Dibagi satu-satu biar cepet. Ini masuk mereka aja. Nah, Iya. Yang mau maju gak apa-apa, silakan tangan. Tapi yang mau maju gak apa-apa. Berarti, dia aja ACC boleh semua bebannya dulu. Nah, ini seperti jarang boleh di depan. Ini untuk yang makan nanti ya kan. Nanti pakai ini ya. Nanti kalau misalnya beratnya yang lima, nanti berarti kamu. Berebut sama kayak yang belakang duduk. Masih pelajaran. Berhubung ini kelompoknya cuma sampai 4, jadi nanti kalau dan keluar 5 atau 6 biasa. Enggak. Banyak yang masuk ya. Oke, boleh ya. Boleh Kak, dengan semua ya, biar percaya siapa yang masuk. Kelompok 2 maju sama Gak boleh bukti presentasi deh. Kini. yang lain bisa diperhatikan ya. Nah, HP-nya ditaruh dulu. Boleh dimulai, yang lainnya diperhatikan. kalau personal itu. Yang lainnya diperhatikan. Apa itu rantai bumi? Rantai bumi adalah bagian besar dari gerak bumi yang bergerak di atas asteroid yang lebih lembut. Mereka berdiri dari litosfer yang mencakup kerak bumi dan bagian atas rantai bumi yang jauh. Pergerakan rantai ini merupakan dasar bagi teori tektonik lempeng. Untuk nomor 1 yang lainnya, diem. Duduk deh. Wah, bagaimana sih nomor 1? Nomor 1 kan tadi pertanyaannya
bumi, jawaban inti ya, boleh ditambahin atau boleh diambil referensi lain. Jadi lempeng bumi adalah bagian dasar dari kerak bumi yang bergerak di atas stenosfer yang lebih halus dan terdiri dari litosfer yang mencakup kerak bumi dan mantel bumi. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa dikumpulkan AKBD-nya akan dinilai juga. Lanjut nomor 2. Bagaimana struktur bumi? Dapat dibagi menjadi 4, di dalam, di luar, mantel, dan kerak. Jadi nomor 2 jawabannya bagaimana struktur bumi itu tadi sudah dijelaskan kalau ada 4. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada lempeng, yang ketiga ada inti luar, dan yang keempat ada inti dalam. Lanjut nomor 3. Ada bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Lempeng bumi bergerak karena berbasis thermal di dalam mantel bumi yang menyebabkan pergerakan material mantel di bawahnya. Panas dari itu bumi menyebabkan material dari mantel untuk naik ke atas sedikit panas, kemudian mendingin dan kembali ke dalam lain. Pergerakan ini mendorong lempeng-lempeng tektonik yang terletak di atasnya untuk bergerak, baik saling menjauh, mendekat, atau bergeser. Oke, di nomor 3 pertanyaannya adalah bagaimana lempeng bumi itu bisa bergerak. Jawaban intinya yaitu karena adanya konveksi termal di dalam mantel bumi yang menyebabkan pergerakan material mantel di bawahnya, sehingga pergerakan ini dapat mendorong lempeng-lempeng yang terletak di atasnya itu untuk bergerak, baik itu menjauh, mendekat, ataupun tadi bergeser. Lanjut nomor 4. Apa yang kita dapat terjadi karena perbedaan suhu dalam mantel bumi ketika materi ini di dalam mantel dipanaskan dari bawah oleh panas itu menjadi kurang padat dan naik ke bawah ketika yang rekam sama menciptakan aliran konveksi Jadi nomor 4 pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan arus konveksi itu terjadi? Karena adanya perbedaan suhu dalam mantel bumi, yang mana materi di dalam mantel ini akan dipanaskan sehingga dia akan naik, dan itu yang menyebabkan kenapa arus konveksi ini dapat terjadi. Nomor 5 terakhir. Bila kita gerakan diberikan pada lempeng bumi jadi ketika kedua lempeng tektonik saling menjauh satu sama lain. Gerakan konvergen merupakan gerakan dua lempeng saling bergerak. Gerak transform merupakan pergerakan dua lempeng tektonik yang berdasarkan sama lain. Oke, jadi nomor 5 gambar pertama adalah gerakan divergen ya, karena dia lempengnya itu menjauh. Yang kedua yaitu gambar konvergen karena lempengnya itu saling berdekatan atau bertabrakan. Dan yang terakhir yaitu gerakan kosong atau gerakan yang dimana lempengnya itu saling bergesekan. Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 2. Iya, kesimpulannya dibaca dulu. Kesimpulannya dari kerjakan kami di atas.
Oh, terus naik. Apa nih balik? Keluar dari dalam efek Udah bisa. Oke, semuanya diam ya. Soalnya ini pakai musik. Musik. Jadi nanti ini adalah nama permainan yang belakang HP-nya ditaruh dulu. Jadi ini nama permainannya ada talking stick. Talking stick. Ini namanya stick. Jadi nanti akan ada lagu. Nanti lagunya kalau dimulai, misalnya nanti lagunya satu sini. Nanti begitu musiknya akan mulai, nanti langsung diarahkan sendiri. Nanti kalau musiknya tak berhenti, kamu bisa terakhir di boleh harus dikasih kamu. Nanti kalau misalnya ini berhenti di sini, ini berarti nanti jawab pertanyaan. Oke ya. Awas Andika itu masih gitu. tahun cal. Ada orang nih. Benki. Nah, om begini. Mati, Bang. Mati lagi, mati. Kebaya lah. Udah sadung jeblok. Pakai emas. Oke, tentang ya. Tangannya ada terus nggak ya? Satu, dua, tiga. Gue selalu gue. Oke, nanti lagi 3 tahun. Berapa deh? Ya, udah ambil. Oh, pertanyaan. Dari Mbak. Jajan ya? Satu.
dulu ya. Oh ya. Ada yang bisa nyemukan dari acara hari ini? Udah malam, boleh. Ya, boleh. Saya kesimpulan dari materi tentang level ini adalah bahwa yang elektronik adalah aktivitas ini sudah Terakhir mana? Ada tugas individu. Ya. Ada perusahaan. Nanti dikerjakan individu ya di rumah. Ada kelas. Selanjutnya yaitu tentang gempa bumi. Jadi bisa dipelajari dulu. Dan setelah itu kita berdoa dulu sebelum pembelajaran terakhir. Berdoa sesuai dari keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.